Halo guys, ketemu lagi dengan Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat dan bahagia selamanya. Perhatikan guys, di atas meja ini ada beberapa benda. Ada handphone, buku, garam, dan terakhir ada air. Kita akan menghitung benda-benda yang ada di atas meja ini. Oke, kita mulai dari handphone. 1 handphone, 2 handphone, 3 handphone. Totalnya ada 3 handphone guys. Berikutnya kita akan menghitung jumlah buku. 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku. Totalnya ada 4 buku. Berikutnya garam. Kita hitung garam ini guys. 1 garam, 2 garam, 3 garam. Apakah seperti itu menghitungnya guys? Tentu tidak. Serbuk atau butiran kecil ini dihitung berdasarkan takarannya guys. Atau ukurannya. 1 kg garam, 1 sendok garam, atau 1 bungkus garam. Yang dihitungnya sendoknya, bungkusnya, kiloannya guys. Oke, garam ini tidak bisa dihitung seperti hanya menghitung handphone ataupun buku. Berikutnya yang terakhir air guys. Kita hitung air ini. 1 air, 2 air, 3 air. Tentu tidak dihitung seperti itu. Air ini tidak bisa dihitung seperti halnya menghitung handphone ataupun buku. 1 gelas air, 1 ember air, 1 liter air. Air dihitung berdasarkan tempatnya, berdasarkan ukurannya, berdasarkan takarannya. 1 ember air, 2 ember air, yang dihitung jumlah embernya guys. Oke, sama halnya dengan garam, air tidak bisa dihitung guys. Di video kali ini kita akan mempelajari kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. We are going to learn about countable noun and uncountable noun. Countable noun refers to anything can be counted, while uncountable noun refers to anything cannot be counted. Nah, ada beberapa ciri countable noun dan uncountable noun. Oke, yang pertama, countable noun yang merujuk ke singular atau bendanya itu satu menggunakan indefinite article. A atau an. For example, a book, sebuah buku. A car, sebuah mobil. An apple, sebuah apel. An hour, 1 jam. Nah, ketika countable noun merujuk ke benda plural, jamak, atau lebih dari satu, itu ada penambahan s atau es di akhir kata bendanya, guys. Ya, meskipun tidak semua plural noun itu menggunakan akhiran s ataupun es. Books, ada penambahan akhiran s di sini, menandakan bendanya lebih dari satu. Buku-buku. Cars, mobil-mobil. Tomatoes, tomat-tomat. Oke. Berikutnya guys. Oke, coba perhatikan. 3 books. Coba perhatikan. 3 books. Nah, ketika ada kata bilangan sebelum kata bendanya, maka kata bilangan tersebut diletakkan langsung sebelum kata benda yang dihitungnya, guys. Buku. 3 books. Nah, ini yang dihitungnya adalah buku. Ada penambahan S, artinya lebih dari 1, jumlahnya 3. 3 buku.
Jadi setelah kata bilangannya atau setelah angkanya langsung ke kata bendanya guys. 2 cars. 2 mobil. Setelah kata bilangan langsung ke benda yang dimaksudnya atau benda yang dihitungnya guys. Nah, itu beberapa ciri dari countable noun. Oke, sekarang kita lihat ciri dari uncountable noun. A water. Apakah air bisa dihitung seperti halnya buku ataukah mobil? Sebuah air, dua buah air, tiga buah air? Tentu tidak guys. Uncountable noun tidak menggunakan indefinite article guys. Gimana kalau jumlah benda uncountable-nya itu melimpah atau banyak? Apakah ditambahkan S atau ES? Seperti waters? Tentu juga tidak, guys. Oke, lantas gimana, Kak, penulisan uncountable noun itu? Coba perhatikan, guys. 3 glasses of water. Setelah kata bilangannya, ini merujuk ke takaran atau satuan atau ukurannya, bukan merujuk ke benda yang dihitungnya. Di sini kita akan menghitung air ya, water. Nah, setelah kata bilangannya, ini tidak langsung ke benda yang dihitungnya, tapi ke takarannya. Jadi yang dihitung di sini adalah takarannya, guys. 3 gelas air, artinya yang dihitungnya itu ada gelas. Artinya yang dihitungnya itu adalah gelasnya guys. 3 glasses of water. Berbeda hanya dengan countable noun. 3 books. Setelah kata bilangannya atau setelah angkanya itu langsung ke benda yang dihitungnya. 2 packs of salt. 2 bungkus garam. Nah, di sini ada kata bilangan 2 mengacu ke bungkusnya guys. Jadi yang dihitung ini bungkusnya, bukan garamnya. Oke, karena garam tidak bisa dihitung guys, uncountable noun. Jadi kalaupun mau menggunakan kata bilangan, itu diletakkan sebelum takaran, ukuran, atau tempatnya. 2 packs of salt. Nah, ini beberapa ciri dari countable noun dan uncountable noun. Countable noun diperlakukan sebagai singular, tunggal, dan plural, jamak. Sementara uncountable noun diperlakukan singular atau tunggal. Contoh countable noun, singular. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Nah, ini karena bukunya satu, guys. Menggunakan to be is. Bisa juga to be untuk benda yang singular lainnya. Contohnya was. Plural, there are some books on the table. Di sini, karena bukunya lebih dari satu, maka to be yang digunakan adalah are. Bisa juga to be plural yang lainnya, contohnya were. Uncountable noun hanya diperlakukan sebagai singular atau dianggap tunggal, guys. For example, there is a lot of sugar in the kitchen. Nah, sugar ini uncountable noun. Meskipun jumlahnya banyak, tetap diperlakukan sebagai tunggal, guys. Nah, menggunakan to be is. There is a lot of money in my bag. Nah, money ini masuknya ke uncountable noun, guys. Meskipun jumlahnya banyak, ini tetap menggunakan is. Oke, Kak, kenapa uang nggak bisa dihitung? Masuknya ke uncountable noun. Oke, kita lihat, guys. Apakah uang bisa dihitung atau nggak bisa dihitung, guys? Oke, Kak Dedi punya banyak uang nih, guys. Kita hitung. Apakah cara menghitungnya seperti ini, guys? 1 uang, 2 uang, 3 uang, 4 uang, 5 uang, 6 uang. Apakah seperti itu? Tentu tidak, kan? Cara menghitungnya, 100.000 rupiah, 150.000 rupiah, 200.000 rupiah. Nah, cara menghitungnya
Jadi yang dihitungnya itu rupiahnya guys, satuannya atau nilai nominalnya, bukan lembarannya guys, bukan satu uang, dua uang, tiga uang, bukan seperti itu. Makanya money, uang masuk ke uncountable noun. Oke, there are two pails of water. Ada dua ember air. Kak, itu kenapa pakai R? Oke, R di sini bukan karena waternya sebenarnya guys, tapi karena jumlah embernya ini ada dua. Maka di sini pakainya R. Oke, jadi ada dua ember air. Nah, R-nya itu karena embernya ini jumlahnya lebih dari satu, bukan karena airnya guys. Jadi tetap uncountable noun dianggap atau diperlakukan sebagai singular atau tunggal. Category of uncountable noun. Pengkategorian atau pengelompokan kata benda yang tidak bisa dihitung. Guys, di sini ada beberapa kelompok kata benda yang tidak bisa dihitung. Food, fluid, raw material, sampai abstract things. Food, rice, sugar, fruit, milk, bread, butter, cheese. Nah, contohnya, rice. Beras itu tidak dihitung per butirannya guys, tapi per kilo atau per liter guys. Atau per karung. Fluid, cairan. Blood, water, oil, tea, coffee, dan banyak lagi yang lainnya guys. Cairan pun sama masuk ke uncountable noun karena tidak dihitung seperti satu air, dua air, enggak. Melainkan satu gelas air, satu ember air, jadi yang dihitungnya itu satuannya guys. Raw materials, jadi ini bahan mentah. Wood, paper, glass, iron, silver, wool. Nah, contohnya kayu dihitungnya itu per gelondongannya guys, atau kubiknya, jadi satuannya. Kemudian glass di sini maksudnya kaca ya, bukan gelas. Gases, ini kelompok gas, oxygen, air, pollution, steam. Nah, ini gas juga tidak bisa dihitung, guys. Contohnya uap. Bagaimana cara menghitung uap? Atau air, udara. Bagaimana cara menghitungnya? General. Nah, ini termasuk kelompok kata benda yang sifatnya umum, guys. For example, furniture, furnitur. Furnitur itu kan ada sifatnya umum ya. Di dalamnya ada kursi, meja, lemari, dan sebagainya guys. Furniture, mail, money, traffic, equipment, groups. Nah ini bentuknya kelompok guys. Jadi ada bagian-bagian di dalam kelompok. Jewelry, machinery, luggage, clothing, cash. Contohnya clothing, pakaian. Nah, ini kan ada kaos, ada celana, guys. Kalau kaos, celana itu sih bisa dihitung karena udah satuannya, guys. Languages, Chinese, Japanese, Spanish, dan banyak lagi yang lainnya. Academic subject, ini mata pelajaran, guys. Biology, mathematics, psychology, and so on. Abstract things, ini kata benda yang tidak bisa diindrai guys, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan seterusnya. Education, health, intelligence, beauty, knowledge. Nah, ini kelompok kata benda yang tidak bisa dihitung. That's all about the explanation of countable and uncountable noun. Semoga bisa dipahami ya guys, perbedaan antara uncountable dan countable noun. Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, like, subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.